sadar nafas apakah dengan bacaan atau hanya menyadari keluar masuknya nafas. Jadi sadar nafas itu dengan bacaan monggo, nafas masuk hu, nafas keluar Allah. Tapi di saat Bapak Ibu membaca hu Allah dengan ritme nafas itu kita hayati. Agar apa? Agar nanti kita tidak melekat kepada bacaan. Dan di sini bukan dengan titik fokus loh ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak memfokuskan kepada bacaan itu. Jadi kita membarengi nafas dengan bacaan, tapi kita tidak terfokus kepada nafas. Karena di saat Bapak Ibu menikmati keluar masuknya nafas dibarengi dengan masuk hu, keluar Allah, dan kita fokus kepada suara itu, maka nanti itu akan menjadi kemelekatan, sehingga kita akan kadang-kadang kita itu akan merasa jika tidak ada bacaannya tidak tenang, jika kita tidak fokus kepada suara kita tidak damai dan sebagainya. Itu tanda bahwa diri kita melekat kepada bacaan tersebut. Jadi di saat Bapak Ibu mau menggunakan nafas masuk hu dan nafas keluar Allah, itu dihayati, diresapi dan dihayati, masuk dalam hati berbarengan dengan nafas yang masuk ini. Hatinya mengumandangkan hu, tapi dihayati, keluar Allah, masuk hu, keluar Allah. Asal Bapak Ibu benar-benar menghayati yang tadinya dengan bacaan, nanti lama-lama hilang bacaannya. Kita menyadari bacaan yang dibarengi dengan keluar masuk nafas, asal dihayati, nanti bacaan tersebut akan lebur, sehingga kita merasakan kehadirannya. Entah kita mungkin merasakan kedekatannya kita dengan dia, kita merasakan welas asihnya dia dan sebagainya. Yang penting kuncinya ada di penghayatan bagi yang mau dengan bacaan. Jadi nafas masuk hu, nafas keluar Allah, otomatis asal dihayati kita akan merasakan damai. Mungkin ya kita akan merinding, akan merasakan sejuk, tapi itu hanya sensasi saja. Dan jangan sampai kita juga terjebak dalam sensasi tersebut. Biarkan saja, biarkan semuanya berjalan apa adanya. Kita cukup menyadari, mengamati semua sensasi, bukan terjebak dalam sensasi tersebut nih Bapak Ibu, tapi mengamati semua sensasi. Contoh nih, terjebak dalam sensasi di saat kita mungkin melihat cahaya nih, dalam batin kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, wah ini, wah ini, wah ini apa ya, ini lah. Di saat seperti itu, sadar tidak sadar, justru kita akan semakin memburu sensasi. Kita akan semakin memburu mungkin ya cahaya lah, ya mungkin sosok lah dan sebagainya. Itu tidak merubah rasa, karena asal di saat kita terjebak di situ, kita nanti malah justru bisa muncul rasa sombong. Contohnya gini, kita melakukan zikir nafas, kita melakukan meditasi, kita melakukan teknik ini teknik itu, terus kita merasakan ada yang hadir, ada sosok yang apalah gitu, dan sosoknya ini terkenal dan sebagainya. Ini justru kadang-kadang loh yo, asal kalau ini dengan pemokusan, ini hadirnya ini nanti akan memunculkan rasa sombong, karena merasa aku sudah dijumpai oleh ini, aku sudah melihat ini, aku sudah tahu ini dan sebagainya. Sebenarnya bukan itu Bapak Ibu. Itu wajar, sensasi seperti itu wajar, tapi asal kita dengan penghayatan, biarpun kita mungkin dalam perjalanannya melihat cahaya, melihat wujud ini wujud itu, tapi kita tidak terjebak oleh wujud-wujud itu, oleh
bentuk-bentuk itu, tapi kita paham di sebalik wujud itu, di sebalik mungkin dapat wejangan itu, di sebalik sosok-sosok itu ada hikmah, dan hikmah ini nanti akan teraplikasikan di alam nyata. Jadi di alam nyatanya nanti akan ada perubahan, yang intinya nanti sifat karakter kita akan lebih baik daripada sebelumnya. Jadi bukan masalah saya sudah ditemui ini, saya sudah dijumpai ini, saya sudah melihat ini, bukan itu. Karena hal seperti itu bisa jadi malapetaka untuk diri kita sendiri, asal kita tidak jika kita itu menggunakan pemokusan. Udah, di saat kita menggunakan pemokusan, entah itu fokus kepada satu titik, entah itu fokus kepada cahaya, entah itu apalah pemfokusan. Soalnya yang namanya pemfokusan itu kita masih menggunakan akal pikiran. Jadi sistem akal pikiran kita tujukan kepada satu titik. Jadi ego kita itu masih ada. Sedangkan yang disebut dengan kesadaran penghayatan, pengamatan, itu kita dengan hati, sehingga mungkin prosesnya sama nih, pengalamannya sama, melihat cahaya ABCD, dijumpai oleh ABCD, tapi yang satu dengan pemokusan akal pikiran yang masih ada egonya, dan yang satu dengan hati nurani, dengan kesadaran penghayatan, kesadaran rasa. Itu dalam kehidupan nyata getarannya itu berbeda. Jadi di saat kita mau menggunakan sadar nafas, gunakan yang kesadaran pengamatan dan penghayatan. Sedangkan pengamatan itu dengan kenetralan. Jadi kita mengamati, kita tidak menilai, kita tidak membandingkan, kita tidak mengkoreksi, kita tidak berprasangka. Cukup kita amati saja. Ini kalau sudah melewati yang itu tadi dengan bacaan. Karena di saat kita membaca dengan bacaan nih, nafas dibarengi dengan bacaan, asal dihayati, bacaan ini akan lebur, sehingga nanti kita akan naik kepada kesadaran rasa. Kesadaran rasa nanti akan lebur lagi, sudah bukan tentang damai, sudah bukan tentang tenang, sudah bukan tentang nikmat, tapi sadar utuh yang melampaui dualitas, melampaui kesadaran rasa susah, rasa bahagia, rasa tenang, rasa kemerungsung, sudah melampaui penilaian, sudah melampaui prasangka. Yang ada hanyalah kesadaran netral, kesadaran mutlak, netral. Tapi berproses Bapak Ibu, sampai kepada kesadaran seperti itu ini berproses. Dan ini akan merubah rasa kita dalam kehidupan nyata. Mungkin yang tadinya emosian jadi lebih sabar, yang mungkin tadinya kata-katanya kasar, kata-katanya jorok, kotor dan sebagainya akan lebih tertata. Jadi yang namanya sadar nafas, meditasi, teknik-teknik macam-macam itu berhasil dan tidaknya itu bukan seberapa banyak sensasi yang kita lihat, bukan seberapa banyak yang kita jumpai di alam bawah sadar kita, tapi seberapa rubahnya kita dalam alam nyata kita. Dan di saat di alam nyata kita berubah, otomatis kehidupan nyata kita pun berubah. Ya mungkin contoh nih, yang tadinya rezekinya seret jadi dilancarkan, selalu diberi jalan keluar, selalu mendapatkan intuisi dan sebagainya. Jadi keberhasilan itu bukan di seberapa banyak sensasi, seberapa banyak yang kita jumpai, tapi seberapa rubah perilaku, rasa, pikiran, tingkah laku, ucapan dan sebagainya dalam kehidupan nyata. Oke Bapak Ibu, jadi yang mau dengan sadar nafas diisi dengan kata-kata monggo, yang hanya di mengamati nafas juga monggo, kedua-duanya monggo. Ya mungkin karena kan semua gini loh, karena semua itu butuh proses. Yang mungkin langsung dengan sadar nafas, yang hanya merasakan keluar masuknya nafas, menyadari, mengamati setiap tarikan dan hembusan nafas masih kesusahan nih, diisi nggak apa-apa dengan
Masuk hu, keluar Allah. Tapi pesan saya di saat menggunakan hu Allah itu disadari. Benar-benar hadir dalam kesadaran rasa dan dihayati. Agar nanti bacaan ini akan lebur dengan sendirinya. Yang batinnya hu Allah, hu Allah, hu Allah. Lama-lama akan diam. Dan zikir sejati itu memang diam, tanpa kata, tanpa bacaan, tanpa suara, tapi adalah kesadaran. Zikir itu adalah sadar. Zikrullah itu adalah sadar Allah. Di saat kita sadar Allah, Allah melingkupi segala sesuatu. Kemanapun kita menghadap, di situ wajahnya. Kita sadar Allah, kita tidak akan pernah merasa, tidak merasa bisa, tidak merasa mampu, bahkan tidak merasa ada. Karena kita sadar bahwa kita bergerak pun karena la haula wala, kita melihat pun karena kasih sayangnya, kita ada pun karena rahmatnya dan sebagainya. Jadi semua akan kita kembalikan kepada Sang Maha. Ya ini kan proses pengembalian, ini proses serah diri, sehingga kita tidak akan pernah merasa. Dan di saat kita ada yang namanya merasa, gampang untuk meng-cross check diri. Di saat kita ada rasa merasa, kemelekatan kepada rasa merasa, itu contohnya gampang. Contoh nih, ya mungkin kita seolah berbuat kebaikan, ternyata di saat kita seolah-olah sudah merasa berbuat baik, terus orang yang kita seolah-olah berbuat kita baiki itu terus tidak membalas, terus tidak berterima kasih, terus tidak menganggap dan sebagainya, kok kita marah, kok kita nggak terima, kok kita tersinggung, kok kita jengkel dan sebagainya. Itu tanda bahwa kebaikan kita itu masih ditumpangi oleh ego. Kok masih pembenaran diri, masih membela diri. Itu contoh bahwa kita masih ditumpangi oleh ego. Karena sadar Allah itu kenetralan. Teruslah berbuat kebajikan tanpa ada harapan apapun dari makhluk tersebut. Itu disebut dengan kesuksesan dalam kesadaran. Sadar bahwa semua yang menggerakkan, semua yang mengadakan, semua adalah Dia. Dia Allah, Allah, Dia Allah, Dia Allah. Oke Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu yang masih bingung sadar nafas itu dengan bacaan atau hanya sekedar mengamati, monggo dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Yang hanya mengamati masih bingung, ya udah dengan hu Allah. Yang dengan hu Allah malah jadi mungkin merasa merasa kesusahan, ya udah dengan menikmati. Pada intinya nanti sama, adalah kesadaran tanpa kata, tanpa suara, tanpa tulisan, tanpa warna dan sebagainya. Jadi semua kembali kepada Bapak Ibu masing-masing. Intinya kalau mau dengan penghayatan, intinya kalau mau dengan suara, dihayati. Yang sudah tidak dengan suara, bukan dengan pemokusan tapi kesadaran rasa, hadir utuh dalam nafas tersebut. Karena nafas ini adalah jalan kebenaran dan hidup ya Bapak Ibu.